طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa lima nawaina, niatkan hajat masing-masing, wa manawa masyayikhuna wa waliduna minan niyatis salihat wa li imamina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa li jami'i sadah asy-Syafi'iyah wa Sufiyah aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi war ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa li jami'i auladina bi anna allaha yaj'aluhum min ulama'ihil amilin wa yuzayyinuhum bil akhlaqil karimah wa yumbituhum nabatan hasana wa yahfazuhum min syarrid dunya wal akhirah wa yarzuquna birrahum wa khususan li muallifi hadhil kutub al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai dengan kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Nengok jam udah jam 8:30 lewat. Ya, karena memang Isya agak lama ya. Merah. Kita lanjutkan kisah yang lalu, masih sepenggal kita baca tentang cerita dari Al-Imam At-Tabi'in Sayyiduna Hasan Al-Basri yang mengikuti seorang anak yang mengunjungi makam ayahnya yang semalam ayahnya itu meninggal. Lalu si anak tadi datang, kemudian ia mengucapkan beberapa kalimat yang membuat orang yang mendengar itu terenyuh hatinya. Ia bilang, "Ya, semalam aku yang menyelimuti ayah. Sekarang siapa? Tadi malam siapa yang menyelimuti ayah?" Dia bilang, "Ya, semalam aku yang musuhin kaki ayah. Tadi malam siapa yang musuhin kaki ayah?" Sambil dia peluk makam ayahnya itu. Nah, ini lanjutan daripada apa yang diucapkan anak tadi. "Ya abati, ta'ammaltu fi wajhika lailata awwalin amsi. Faman ta'ammala fi wajhikal barihata." Wahai ayahku, tadi malam aku memperhatikan wajahmu, kulihat-lihat wajahmu. Tadi malam atau kemarin malam gitu ya. Kemarin malam aku yang melihat-lihat wajahmu. Tadi malam siapa yang memperhatikan dan melihat wajahmu? "Ya abati nadaitana lailata awwalin amsi fa ajabnaka faman da'autal barihata wa man ajabaka." Duhai ayah, kemarin malam kau memanggil kami pun menjawab panggilanmu. Tadi malam siapa yang kau panggil dan siapa yang menjawab panggilanmu? "Ya abati at'amtuka lailata awwalin amsi hina ishtahaita at-ta'ama. Bahal ishtahaita at-ta'amal barihata wa man at'amakal barihata." Duhai ayahku, kemarin malam, ketika kau mau makan, kami yang memberimu makan. Maka tadi malam, apa ada keinginanmu untuk makan? Dan siapa yang menyiapkan makan untukmu? "Ya abati kuntu atbaqu laka alwana ta'ami faman tabakha lakal barihata." Wahai ayah, akulah yang selama ini memasakkan macam-macam makanan untukmu. Lalu setelah kau dikubur begini, siapa tadi malam yang memasakkan makanan untukmu? Qala fabakal Hasanu. Maka mendengar itu Sayyiduna Hasan Al-Basri menangis. Wa azhara nafsahu 'alaiha wa taqarrabaha. Lalu Sayyiduna Hasan Al-Basri pun menunjukkan dirinya di depan anak perempuan tadi. Kan awalnya ngumpet, lagi pingin dengerin anak tuh ngomong apa. Setelah dirasa sudah cukup berat hatinya sampai menangis, beliau pun keluar dari persembunyiannya, memperlihatkan dirinya kepada anak tadi dan mendekati si anak tadi. Waqala, dan Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, "Ya bunayyah, wahai anak perempuan, wahai gadis kecil, la taquli hadhil asya, jangan kau nanya itu sama ayahmu.
Jangan itu yang kau bilang sama ayahmu. Kalau masalah makan, kalau masalah musuhin, kalau masalah ngasih minum, jangan itu dulu yang ditanya. Walakin quli, tapi hendaknya yang kau tanya, yang kau katakan adalah wajjahnaka ila qiblatin afa baqita kadzalika am huwilta ila ghairiha. Kami sudah menghadapkanmu ke kiblat di kubur. Sekarang ya, kau masih ngadep kiblat atau kau sudah dialihkan dari kiblat? Kalau ada jenazah dialihkan dari kiblat, itu tanda jenazah yang dapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah tentang orang yang tinggal di kota Madinah. Gak pernah absen sholat di Masjid Nabawi. Tidak pernah absen sholat di Masjid Nabawi. Rutin berjamaah di Masjid Nabawi. Ketika dia wafat, maka dilaksanakan fardu kifayahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikebumikan. Awalnya semua berjalan lancar, lalu sampai ketika diletakkan di liang lahat, maka diarahkanlah, karena kan wajib dalam mazhab kita, wajib mayit itu dimiringkan ngadap kiblat, itu wajib. Kalau seandainya udah dikebumikan, kita keluar, baru kita teringat, tadi itu mayit nggak ngadep kiblat, wajib yunbas, wajib dibongkar, wajib yunbas, dibongkar, diarahkan ke kiblat. Nah, masalah terjadi ketika orang ini dikebumikan dihadapin ke kiblat. Begitu orangnya mau dikuburkan, berputar badan, membelakangi kiblat. Awalnya udah diarahkan ke kiblat, berputar, dimiringkan lagi, berputar, dimiringkan lagi, berputar. Wah, ini kok begini nih? Tetap diusahakan karena hukumnya wajib, dimiringkan, diganjel pakai tanah gitu ya. Naik jenazahnya ke atas tanah tadi, menghadap ke belakang lagi. Akhirnya diganjel dengan yang lebih kuat. Ini jenazah disokong pakai kayu. Kayak dipacak pakai kayu gitu, disokong biar nggak miring lagi. Kayunya patah, terbalik, ngadep ke belakang lagi. Nggak ada. Akhirnya nanya kepada orang alim saat itu, ini bagaimana nih keadaannya kok seperti ini? Nah, nggak bisa diarahin ke tempat yang lain, nggak bisa diarahin ke kiblat, dia pasti membelakangi saja. Maka kata ulama tadi itu, kuburkan saja walaupun membelakangi kiblat, karena berarti Allah tidak sudi dia menghadap kiblat. Setelah dikebumikan, tentulah orang penasaran, kenapa nih orang sampai begitu? Akhirnya bertanya kepada istrinya, suamimu ahli masjid, suamimu orang yang rajin ke Masjid Nabawi, sholat di situ. Kenapa dia sampai dapat pertanda yang kurang baik seperti ini? Apa kata istrinya? Selama suamiku tinggal di Madinah, selama suamiku sholat bolak-balik ke Masjid Nabawi, tidak ada terbersit keinginannya, bahkan cenderung kayaknya dia ngerasa nggak perlu untuk menziarahi makam Rasulullah. Bertahun-tahun tinggal di Madinah nggak pernah ziarah sama Rasul. Bolak-balik ke Masjid Nabawi, tinggal beralih aja ke pintu Darussalam, Darussalam, pintu Darussalam. Nah, tinggal gitu aja lah, masuk nggak mau. Alah, ngapailah ziarah Nabi, bid'ah, enggak. Mudah-mudahan mereka nggak gitu. Mereka masih ziarah, yang bid'ah itu juga masih ziarah. Artinya itu tadi, apa ya? Tarikan rasa cinta itu walaupun mungkinlah mereka membid'ahkan tapi tetap mereka datang juga. Ini kan berarti pertanda macam udah nggak ada cintanya lagi sama Rasulullah. Gak pernah mau ziarah makam Rasulullah. Coba
Kita punya anak. Kita punya anak. Ada orang sering datang ke rumah kita. Sering datang ke rumah kita. Tapi kalau nengok anak kita tuh macam nggak seneng aja gitu. Gimana perasaan kita? Kita pun nggak suka sama dia gitu tadi. Kita pun nggak suka sama dia. Sama kita baik gitu misalnya. Sama kita luar biasa. Tapi tiap keluar, apa gue? Gitulah ngomong sama anak kita. Gimana jawaban? Allah lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad daripada kita kepada anak kita. Dia begitu sama Rasulullah, kayak nggak ada perlu-perlunya. Nah, kita punya anak, ada tamu, anak kita ditegur aja hati kita seneng. Kamu tadi datang ngelihat anak kita, oh bang, sini bang. Nah, jadi kalau ada anak Ilyas dipanggil gitu aja rasanya seneng gitu aja. Ini ditengok tidak, nah, ngapain tidak macam tak senang gitu. Jadi maka inilah kira-kira kata Sayyiduna Hasan Al-Basri, tanya sama ayahmu, dia masih ngadep kiblat enggak kan? Kalau dia sudah dialihkan dari kiblat itu pertanda tak baik. Tanya lagi, ya abati wahai ayahku. Nah, kafannaka bi ahsanil akfan, kami sudah memakaikanmu kain kafan yang terbaik. Afa baqita amnuzi'at minka, afa baqiyat amnuzi'at minka. Kain kafan itu masih kau kenakan atau sudah dilepas darimu? Ya abati wada'naka fil qabri wa anta sahihul badan. Wahai ayah, kami meletakkanmu di kubur dalam keadaan badanmu sehat. Tanya gitu nak sama ayahmu. Waktu kami letakkan badanmu sehat. Nah, apa kita kadzalika am akalakat didan? Apakah badanmu masih utuh seperti itu atau sudah dimakani ulat? Wakuli dan tanya lagi nak, ya abati innal ulama yaqulun, wahai ayahku, aku pernah mendengar para ulama berkata, yus'alul abdu anil iman. Nanti hamba itu akan ditanya di kubur tentang imannya. Wa minhum may yujibu wa minhum may yuhramu. Di antara jenazah itu ada yang bisa jawab, ada yang enggak bisa jawab. A'ajabta anta anil iman am hurimta minal jawab. Bagaimana engkau ya? Kau bisa jawab atau kau enggak bisa jawab? Itu yang ditanya nak. Ya abati innal ulama yaqulun yuwassa'ul qabru ala ba'dihim wa yudayyaqu ala ba'dihim. Adhaqa 'alaikal qabru am wusi'a. Wahai ayah, kami pernah dengar ulama bilang kuburan itu ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Kuburanmu bagaimana ya? Disempitkan atau diluaskan? Supaya kuburan luas ini banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah. Nah, anak-anak ayah kadang tahu, orang pelit kuburannya sempit. Ini maka banyak-banyak sedekah supaya kuburan ini luas. Walaupun dikatakan semua orang kecuali beberapa orang itu akan mengalami yang namanya dalqatul qabri, himpitan kubur, gerak. Semuanya. Kalau bahasa kitab Tanwirul Qulub, salihuha wa qalihuha. Mau orang yang baiknya atau orang yang jahatnya, semua akan mengalami yang namanya himpitan kubur. Namun orang yang salih itu mendapati himpitan tadi tapi tidak merasa takut akan himpitan itu. Sebagian menggambarkan himpitannya terasa seperti orang tua yang sedang menggendong dan memeluk anaknya erat-erat. Ada ayah baru pulang merantau, disambut sama anaknya, eratnya luar biasa meluk anaknya tadi. Si anak dapat bilang, ya sakit ya, tapi anaknya ketawa. Kenapa? Karena bahagia, sakit tapi tidak pakai rasa takut. Paham maksudnya ini? Nah, itulah yang dirasakan oleh orang mukmin, orang saleh ketika dihimpit di kubur.
Tapi kalau orang kafir, sakitnya luar biasa dan ketakutannya luar biasa, karena dikatakan sampai berselisih tulang-tulang rusuknya. Ini kan tulang rusuk ini kayak jari jemari gitu. Itu sampai nyatu berselisih lagi gitu. Saking sesaknya di dalam. Nah, ada beberapa yang memang tidak mendapati, tidak merasakan yang namanya siksa, bukan siksa, himpitan kubur ini. Al-Anbiya, para nabi, wasyuhada, orang yang mati syahid, tidak merasakan itu. Nah, kemudian juga ada yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi tidak mendapati himpitan tadi itu. Di antaranya adalah Sayyidah Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Siapa ini? Istrinya Abu Thalib. Istrinya Abu Thalib. Berarti siapanya Nabi? Bibinya Nabi. Bibinya Rasulullah. Uwak ya, uwak tapi uwak perempuan. Kalau kami Bu'de. Bu'denya Rasulullah. Karena Abu Thalib itu abangnya Abdullah. Nah, abangnya Abdullah. Jadi ini adalah Fatimah binti Asad ini, itu posisinya sudah seperti ibu bagi Rasulullah. Yang nyiapin makannya. Karena kan Rasulullah sejak umur 8 tahun itu tinggal bersama Sayyidah Fatimah binti Asad. Yang nyiapin makannya, pokoknya ngasuh itu. Kenapa beliau dapat keistimewaan seperti itu? Karena Sayyidah Fatimah binti Asad beruntung luar biasa dikafani pakai jubahnya Rasulullah. Ya Allah, kita nyium kiswahnya Rasulullah, makam Rasulullah aja rasanya udah senang luar biasa. Itu kalau bisa dibelai itu pintu makam Rasulullah tuh, kalau nggak ada askar yang jaga udah pingin tuh kita ngelihat dari lubang tadi itu. Ini beliau beruntungnya luar biasa, yang jadi kain kafannya adalah jubahnya Rasulullah. Ya segen yang namanya tanah, yang namanya kubur untuk menghimpit jubahnya Rasulullah. Sehingga tidak mendapati himpitan tadi itu. Sayyidah Fatimah binti Asad. Nah, jadi Fatimah ini banyak yang nama Fatimah. Makanya di zaman Rasul itu nasab bin dan binti itu sangat penting. Kemudian nisbah asal daerah Salman Al-Farisi gitu ya. Nah, Sulaik Al-Ghatafan itu nama-nama tempat, itu sangat penting. Kenapa? Karena nama banyak yang sama. Begitu juga kunyah, Abu, Ummu, itu sangat penting. Kenapa? Karena nama banyak yang sama. Kami ingat dulu waktu mondok di Bogor, itu yang namanya Abdul Aziz, itu ada sampai 4 orang. Makanya saat itu juga penting loh. Abdul Aziz Bogor, Abdul Aziz Banjar, Abdul Aziz Medan. Nah itu namanya nisbah ya. Nah jadi makanya Fatimah binti Asad itu jangan sampai ketinggalan. Nah biar tahu Fatimah yang mana. Nah, nanti menjelaskan karena Fatimah itu dikafani dengan jubah Rasulullah. Salah paham orang. Pikir nanti Sayyidah Fatimah anaknya Rasulullah. Nah, makanya nasab ini kalau menceritakan sejarah itu penting. Ayo. Kita lanjutkan. Nah. Ya abati innal ulama yaqulun, wahai ayahku sesungguhnya para ulama berkata, yubdalu ba'duhum bi akfani minal jannati wa ba'duhum bi akfani minan nar. Itu jenazah ada yang kain kafannya diganti pakai kain sutra dari surga, ada juga yang kain kafannya diganti dengan kain dari neraka. Nah, abudilat laka minan nar aminal jannah. Kira-kira kafanmu ini ya itu diganti pakai kain kafan dari surga atau dari neraka? Neraka atau dari surga? Ya abati innal ulama yaqulun, wahai ayahku sesungguhnya para ulama berkata, al-qabru rawdatan min riyadil jannah, kubur itu adalah satu taman dari taman surga,
au hufratan minan niran, atau satu lubang daripada lubang neraka. Ya abadi innal ulama ayaqulun al-qabru yu'aniku ba'duhum kal walidah asyafiqah wa yubghidu wa yu'sibu ba'duhum hatta takhtalita adla'hum. Ini tadi yang kita katakan. Para ulama berkata, kubur akan memelukmu seperti ibu yang memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang, tapi ada juga yang memeluk dengan rasa benci dan murka sampai berselisih tulang-tulang rusuknya. Nah, kira-kira kuburan ini memelukmu dengan pelukan yang mana? Dengan pelukan kasih sayang atau dengan pelukan kemurkaan? Nah, ini sebenarnya bagi kita yang memang mau tafakkur terhadap kematian, ini sangat penting nih. Ini soalnya semuanya akan kejadian. Kita masuk kubur, kubur kita bisa terang, kubur kita bisa gelap. Kita bayangkan kalau nggak ada cahaya, kayak apa coba? Gelap, penuh, sesak. Terbangun dalam keadaan gelap gitu. Terbangun dalam keadaan gelap seperti itu. Ya Allah. Panik kita luar biasa. Panik kita. Kalau ada cahaya masih mending. Cahaya tapi sempit, waduh. Itu pun panik kita. Kalau kita mau lapang. Nah, lapang. Nah, tapi ternyata ditanya sama malaikat yang mengerikan, itu pun gak nyaman. Maka kita berusaha untuk mendapat kenyamanan di kubur dengan segala macam cara, upaya, karena akan mungkin ya, ini mungkin akan lebih lama tinggal kita di kubur kita daripada tinggal kita di dunia kita ini. Yang sekarang tinggal di rumah yang nyaman, lebar, besar, nah, mau kesana kesini bisa. Itu aja kadang kita punya rumah kecil udah agak bangkapan lah rumah kita nih besar. Paling berapa tahun coba? Kapan biasanya orang udah punya rumah sendiri gitu? Bisa nyetel rumah sendiri ya kalau lancar rezekinya usia 30 tahun udah bisa, ada yang di 40 tahun. Ada yang baru terwujud rumah impiannya itu sesuai dengan keinginan dia di usia 50 tahun. Begitu udah jadi, usia 63 tahun meninggal dunia, 13 tahun aja rumah itu dia tempatin. Tapi kalau kubur, yang meninggal di zaman sahabat, berarti udah berapa tahun sekarang dikubur? 1400 lebih tahun. Maka tinggal kita dikubur itu akan jauh lebih lama daripada tinggal kita di dunia. Usahakan untuk nyamanlah kuburan kita. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Tapi kalau seandainya mau, nah, ambil hadis Rasulullah, al-jaza min jinsil amal atau kama tadinu tudanu. Balasan itu akan sesuai dengan perbuatan. Apa kalau bahasa kita? Apa yang kau tanam itu yang akan kau panen. Bagaimana sikapmu ke orang, maka begitulah orang akan bersikap kepadamu. Maka dari sekarang tiap lewat kubur sholawatin, doain, ya Allah terangi kubur orang nih. Ya Allah nyamankan mereka. Nah, saya ada membuat satu doa, ini istilahnya doa mukhtarok ya. Doa mukhtarok itu doa buatan sendiri. Boleh nggak kita buat doa sendiri? Boleh nggak? Bid'ah nggak tuh bikin doa sendiri? Bid'ah, tapi bukan bid'ah yang diharamkan. Banyak nggak orang sekarang bikin doa sendiri? Banyak. Ya Allah luluskan anakku PNS. Emang ada di zaman Rasul itu doa minta seperti itu? Ya Allah besok ada turnamen mancing, menangkan aku. Emang ada turnamen mancing di zaman Rasul? Ya Allah, nah, pingin kereta Vario, pingin kereta NMAX. Itu namanya doa-doa yang mukhtarah. Saya untuk orang tua saya itu punya doa. Nah, jadi biasa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, wa farrihhuma fil barzakh wa ma ba'daha minal akhirah. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku
sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu aku kecil, bahagiakan mereka di kubur, dan bahagiakan di fase-fase berikutnya daripada akhirat nanti. Itu yang biasanya saya doakan. Itu nggak ada hadisnya, itu saya sendirilah yang susun. Nah, wafarrihhuma, dan bahagiakan keduanya fil barzakh, di barzakh, wa ma ba'daha, dan apa-apa yang nanti setelah barzakh, wa ma ba'dahu minal akhirah, daripada alam akhirat. Habis barzakh ada mahsyar, habis mahsyar nanti ada hisab, habis hisab ada mizan, habis mizan ada sirat, habis itu ada surga. Saya mau kedua orang tua saya senantiasa bahagia ngelewatinnya itu. Mudah. Senang. Nah, harapan saya mudah-mudahan nanti anak-anak saya sebagaimana saya sudah melakukan ini kepada orang tua, mudah-mudahan Allah juga kasih itu kepada saya ketika saya sudah dikubur daripada anak-anak saya. Jadi orang yang males doain orang tuanya khawatir. Nah, khawatir anaknya pun males doain dia. Orang yang nggak mau ngirimin Fatihah bacaan apapun kepada orang tuanya khawatir anaknya pun nggak mau ngirimin Fatihah sama dia. Nah, ini mumpung masih ada umur, susul, perbaiki hubungan kita kepada orang tua kita yang sudah wafat. Itu yang pernah kita sampaikan, bahwa barang siapa yang setiap selesai sholat dia ucapkan Rabbil firli wali walidayya, maka itu diantara bentuk kebaktiannya kepada orang tuanya. Itu termasuk sudah jadi anak yang berbakti lah. Nah, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya. Nah, ini yang masih hidup kita sekarang, susul. Dulu jarang doain orang tua, mulai sekarang tiap saat. Kalau mau doa, mau di waktu kapanpun, itu doa jangan tinggal. Antara azan dan iqamah, doa mustajab. Rabbil firli wali walidayya. Inda nuzulil ghaith, ketika turun hujan, itu doa mustajab. Rabbil firli wali walidayya. Ya. Ketika sedang musafir, orang musafir doanya mustajab. Rabbil firli wali walidayya. Pokoknya di waktu-waktu tempat ijabah doa, doakan orang tua. Doakan orang tua. Jangan sampai, mohon maaf, ketika orang tua hidup sering menantikan kehadiran kita dan terkadang sering menantikan bantuan dari kita. Nah, kita cuma nengok anaknya, ya Allah, anakku udah bisa beli kereta. Ya Allah, anakku udah bangun rumah. Mau minta segan, tapi adalah berusaha senang. Jangan sampai udah dikubur pun emak masih menantikan doa dari kita. Kalau bisa sebelum nanti udah tiap saat tuh. Mau sampai kapan emak kita sih nunggu aja dari kita. Nunggu transfer duit, nunggu didatangi, nunggu dibelikan baju, nunggu di ini, itu segala macam. Dan ini udah tak ada. Jangan sampai emak nunggu doa kita. Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya. Itu yang kita tiap mau mulai tadi ini, mau saya insya Allah lah. Nah, tiap mau mulai taklim itu, limardotillah, untuk dapat ridho Allah, wa hidayatihi wa taufiqihi, untuk dapat hidayah dan taufiknya, la hadratin nabi, untuk nabi, untuk para sahabat, untuk keluarga nabi. Nah, kemudian wali masyayikhina, dan guru, orang tua, Al-Fatihah. Dihadiahkan Al-Fatihah tadi. Nah, ya Allah, kubur itu sulit. Orang tua kita sekarang ini pasti senang kali kalau seandainya tiap saat dapat doa kita tadi itu. Tiap saat dapat doa kita tadi itu. Nah, jangan sampai orang tua kita itu nungguin aja. Kemudian, ya abati innal ulama yaquluna kullu man wudi'a fil qabri yandam. Wahai ayahku, para ulama berkata, sesungguhnya semua orang yang diletakkan di kuburnya itu menyesal. Siapapun kita, begitu kita diletakkan di liang lahat, ruh kita dikembalikan, nyesel kita. Nah, ataqi annahu lam yaksurul hasanat, lam yuksirul hasanat, lam yuksiril hasanat. Mohon maaf. Orang bertakwa itu nyesel. Udah bertakwa ketika diletak di liang lahat nyesel. Kenapa? Kenapa nggak lebih banyak lagi untuk berbuat kebaikannya? Wal asi, dan yang maksiat, limartakabas sayiat. Oh, aku bikin dosa.
Ya. Panadimta anta ala sayyiatika am ala qillati hasanatika. Kau nyeselin yang mana ya? Penyesalanmu itu atas yang mana ya? Karena banyak bikin dosa atau karena merasa kurang bikin kebaikan? Penyesalan orang ahli maksiat atau penyesalannya orang yang bertakwa? Ya abati kuntu idza nadaituka ajabtani. Wahai ayah, dulu kalau aku memanggilmu kau jawab aku. Wa qala ma unadika ala ra'si qabrika fa kaifa la asma'u sautak. Nah, aku udah manggil-manggilmu dari atas kuburanmu dari tadi. Nah, apa kau nggak dengar? Atau kok aku nggak dengar jawabanmu? Ya abati ghibta ghaibatan la talqani ila yaumil qiyamah. Wahai ayah, kau sudah pergi. Ya Allah. Yang kita nggak akan ketemu lagi sampai nanti hari kiamat. Nah, ini yang saat ini ditinggal anaknya mondok, nanti liburan ketemu lagi. Yang ditinggal anaknya merantau ke Malaysia, nah, nanti ketemu lagi. Yang ditinggal orang tuanya haji, insya Allah pulang ketemu lagi. Tapi kalau ditinggal mati, nggak akan ketemu lagi sampai nanti ketemunya hari kiamat. Gua tahu tuh kapan. Allahumma la tahrimna liqa'ahu yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan cegah kami untuk bertemu orang tua kami pada hari kiamat. Ya udah rindu kan. Jangan sampai di hari kiamat pun nggak bisa jumpa. Kenapa? Sibuk sama dosa kita sendiri, sama pertanggungjawaban kita. Itu doa kita. Faqalat, maka si anak tadi berkata, Ya Hasan, wahai Hasan, matana tanawahta ala abi. Nah, wa ma ahsana ma wa'azatni wa nabbahtana an naumatil ghafilin. Wahai Hasan, nah, kau apa bahasanya? Nuh itu meratap, tapi bukan meratap. Di situ diartikan apa? Mengeluh. Mengeluh ya? Enggak, oh bagus, keluhan. Nah ya. Mengeluh lah ya, bukan meratap ya. Kalau meratap itu kan apa bahasa kita? Marah-marah. Ini mengeluh aja lah ya bahasanya, mengeluh. Nah, karena nggak mungkin Al-Imam Hasan Al-Basri itu meratap. Nah, betapa indahnya keluhanmu, ucapanmu, nah, dan nasihatmu, dan kau telah menyadarkanku, nah, dari tidurnya orang yang lalai. Summa raja'at, nah, ma'al Hasan baqiyatan, kemudian dia pun pulang bersama Al-Imam Hasan Al-Basri dalam keadaan menangis. Ya Allah. Nah, inilah tadi. Jadi kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Semua yang malam ini orang tuanya sudah tidak ada, kita hadiahkan. Kalau kumpulnya kita di musholla ini, kalau duduknya kita di majelis ilmu ini, ada pahalanya, kita hadiahkan semuanya untuk orang tua kita. Kita hadiahkan semuanya untuk ayah mak kita. Mudah-mudahan tiap ngaji, begitulah niat kita. Ya Allah, kalau ini ada nilainya, ayahku udah tak bisa ngaji. Sampaikan pahala ngajiku ini untuk orang tuaku. Nyampe enggak tuh? Urusan Allah nyampe tidaknya, tapi kita berdoa begitu, itu sudah bentuk bakti kita kepada anak. Besar pahala ngaji ini, Pak. Besar betul. Nah, julu suka saatan. Kau duduk sesaat untuk menuntut ilmu, itu afdol min ibadatis sanah. Itu lebih tinggi nilainya dari ibadah 1 tahun. Itulah pahalanya. Itu kita hadiahkan sama orang tua kita. Maka orang yang rajin ngaji, orang yang rajin duduk di majelis ilmu bisa banyak mentransfer pahala untuk orang tuanya. Allahumma ja'al thawaba ta'allumina fi hadhihi sa'ah hadiyatan minna ila arwahi walidina. Ya Allah, sampaikan pahala duduk kami di majelis ilmu ini untuk arwah-arwah orang tua kami. Akan datang al-hadis rabi'a asyara. Beralih ke fikih. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Pasal pada menyatakan sunnah wudu. Itu kan? Halaman 21, ya. Betul.
Tapi yang paragraf paling bawah. Dan di antara sunnat wudu itu lagi mualah. Di antara sunnah wudu itu adalah mualah. Apa arti mualah? Arti mualah adalah membasuh anggota berikutnya sebelum anggota pertama itu kering. Jadi sebenarnya lama ini mualah nih. Karena masih dianggap mualah ketika kita membasuh tangan di saat wajah belum kering lagi. Wajah kering itu kan lama. Habis kita basuh, tanpa kita elap, berapa lama lah wajah ini kering? 5 menit. Masih basah juga tuh. Ya kita bilang lah 5 menit. Nah, maka selama wajah masih kering, selama wajah belum kering, masih basah, kita basuh tangan kita, masih mualah itu namanya. Masih mualah. Nah ini sunnah. Seandainya tidak mualah pun, maka tidak masalah. Saya kadang kalau ngajari sebagian orang-orang yang baru mulai ngaji. Nah, sekarang ini banyak betul orang yang memang sama syariat itu buta. Dulu zaman atau kita buta huruf. Sekarang insya Allah nggak kita dapati buta huruf. Nah, sekarang justru yang banyak buta syariat, buta fikih. Nggak ngerti dia tentang wudu, nggak ngerti dia tentang mandi wajib. Nah, sehingga sering dipertanyakan. Nah, Ustaz, kalau seandainya wudu, nah udah basuh wajah, nah kemudian dia kehabisan air, dia cari-cari. Nah, itu kalau nggak dapat air, lanjutannya tayamum atau bagaimana gitu? Ya kita bilang cari-cari, kalau dapat air lanjutkan, kalau lama ya tinggal lanjutkan. Loh, tapi udah lama katanya, nggak ada masalah. Mau 3 hari, mohon maaf 10 hari pun itu masih bisa dilanjut. Tapi masa nggak sholat dia? Seandainya dari hukum wudhunya itu tidak masalah, selama wudhu yang pertama belum batal. Wudhu yang separuh pertama gitu ya, itu belum batal. Nah, nggak ada masalah. Ya. Ada kadang orang tuh amalannya aneh-aneh ya. Nah, ada yang entah nuntut ilmu apa, wudhunya harus dari 7 masjid airnya. Jadi basuh pertama di masjid ini, habis itu pindah di masjid lain. Di basuh kedua air masjid ini, nanti begitu keliling sampai dapat entah ilmu apa, nggak tahu saya. Cari barokah oke lah, tapi kan jadi bisa putus mualah tuh yang begitu. Nah, ada juga yang kadang ngumpuli air masjid ya. Pernah ngeliat orang ngumpulin itu? Boleh minta airnya Pak, ini mengumpuli air 7 masjid. Nah, mudah-mudahan maksudnya barokah. Kalau niatnya begini masih nggak apa-apa. Masjid ini kan Pak, tempat orang berzikir. Nah, air-airnya insya Allah air yang kena imbas barokah dan rahmat, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi masalah kalau embel-embelnya yang lain gitu. Nah, ini untuk ini Ustaz, melet perempuan sana itu nggak bisa lah gitu. Nah, untuk kesembuhan penyakit tabarukan silahkan. Nah, tapi begini, maunya kalau mau ngambil air gitu, menjagakan musabbalnya air itu untuk apa? Air yang digunakan di masjid itu biasanya diperuntukkan bagi siapa? Bagi jamaah masjid, kan begitu. Maunya janganlah cuma ngambilin airnya saja, ya paling nggak i'tikaf aja lah dulu di situ, atau sholat tahiyatul masjidnya dulu, baru ambillah airnya. Ini sholat di masjid nggak pernah. Nah, sakit baru dia ke masjid, itu pun bukan sholat, ngambil airnya aja. Nah, kemudian apalagi? Meninggalkan minta tolong pada mencucurkan air pada anggotanya. Sunnah mandiri dalam wudhu, kecuali memang payah. Nah, ini jangan mengkek kali. Ada gayung, ada bak mandi. Tolonglah kau cidukkan aku wudhu. Makruh. Masih bisa nggak kita kalau pakai gayung? Bisa sendiri aja. Kecuali kalau yang ada galon. Mau galon kayak mana kita mau wudhu sendiri kan payah. Kalau kau miringkan sedikit biar aku wudhu, oke lah kalau itu. Karena memang sulit kalau untuk sendiri. Tapi kalau seandainya masih bisa sendirilah wudhunya, jangan minta bantuan. Kemudian yang berikutnya, apalagi kesunahan dalam wudhu, memutar-mutarkan cincinnya.
jika sampai air padanya. Kalau cincinnya longgar, begitu juga hukumnya sama dengan jam tangannya. Kalau cincinnya longgar, jam tangannya longgar, hukum menggerak-gerakkannya adalah sunnah. Kenapa? Karena nggak digerakkan pun sampai. Paham maksudnya nih ya? Orang longgar kok, nggak digerakkan pun nyampe. Tapi untuk kepastian dan lebih menghindari was-was, maka digerakkan. Tapi kalau cincinnya ketat, nah, jam tangannya ketat, maka hukum menggerakkannya wajib. Kenapa? Kalau nggak digerakin, nggak nyampe. Karena dia udah ketat kali itu cincinnya. Laki-laki pakai cincin silahkan. Perempuan pakai cincin, ya silahkan juga. Perempuan pakai gelang silahkan. Laki-laki pakai gelang haram kata ulama mazhab Syafi'i. Tapi kalau pakai jam tangan boleh, karena sudah tidak ada tasyabbuh lagi. Karena jam tangan itu sudah tidak menyerupai perempuan. Tapi kalau gelang itu memang dikatakan haram bagi laki-laki. Gelang haji gimana? Kalau memang ada urusan penting karena untuk jadi identitas, ya udahlah. Tapi kalau udah sampai Indonesia nggak usah dipakai. Nah, itu apa? Takut nyasar. Udah sampai rumah nyasar. Hah? Oh iya, orang tak tahu nanti kalau dia udah haji. Kalau itu nambah lagi buruknya, samping haram dan yang lainnya. Nah, saya udah pernah ceritakan penulis kitab kita ini, almarhum Wali Malamsah. Nah, itu sempat dikatakan nggak mau pakai jam tangan. Nggak mau pakai jam tangan. Ada juga yang bilang beliau meniru gurunya. Tapi saya sempat nengok beliau pakai jam tangan juga di akhir-akhir ini. Tapi di awal-awal beliau itu pakai arloji yang masuk kantong. Nah, kenapa? Karena gurunya begitu. Ketika gurunya ditanya kenapa nggak mau pakai jam tangan, kayak gelang kurasa. Nah, itulah katanya. Tapi bukan dia mengharamkan ya. Nah, hukum warok ini memang nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tidak difatwakan. Kata beliau kayak gelang kurasa. Tapi ya nggak ada masalah. Orang udah nggak tasyabbuh lagi kok. Nah, nggak usah dijual jam tangannya, udah. Pakai nggak apa-apa. Kecuali jam tangannya warna pink gambar Hello Kitty dipakai laki-laki. Nah, itu baru agak-agak ada unsur tasyabbuhnya atau mukhannas. Mirip-miripin diri sama perempuan, itu jangan. Nah, jadi kalau ini ketat, itu wajib diputarkan. Nah, kalau tidak sampai air ke bawahnya, melainkan dengan diputar-putarnya, maka wajib. Nah, kemudian apalagi kesunahan dalam wudhu, membasuh muka dari atas. Jadi basuh muka dari atas. Nah, baru dia turun ke bawah sambil kita ratakan. Kemudian dan membasuh tangan dan kaki dari ujung jari. Jadi basuh tangan dari ujung jari ke siku. Kalau dibalik boleh. Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan mutlak, mau wuduknya lewat pancuran, mau wuduknya pakai gayung, mau wuduknya sendiri atau disiramkan orang, tetap dari ujung jari sampai ke siku. Tapi kalau Imam Romli, kalau dia wuduknya pakai gayung dan nyiram sendiri, maka dari ujung jari sampai siku. Tapi kalau wuduknya dari pancuran atau disiramkan orang, maka dari siku ke ujung jari. Itu pendapatnya Imam Romli. Jadi ada dua pendapat tentang arah siraman basuhan tangan dan kaki ini. Kemudian yang berikutnya, menggosok-gosok anggota yang dibasuh. Dalam madhab Syafi'i, dalkul a'dha, menggosok anggota tubuh ketika wudhu dan mandi wajib juga, itu hukumnya sunnah. Tapi dalam madhab Maliki ini hukumnya wajib. Jadi kalau kita dilewatkan air gitu aja udah sah. Kalau mazhab Maliki wajib nih digosok nih. Nah, maka ketika di mazhab lain itu wajib, yaitu dalam mazhab Syafi'i hukumnya menjadi sunnah. Kemudian apalagi menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat. Nah, di sini kita nggak bisa. Nah, jadi nanti kalau bikin tempat wudhu untuk memang musola atau masjid,
Coba di set bagaimana supaya bisa yang wudhu ngadep kiblat. Yang wudhu ngadep kiblat. Kalau di musola depan masih ada tuh 3 keran yang bisa ngadep kiblat. Nah, masih ada 3 keran yang bisa sambil ngadep kiblat. Biasanya saya kalau wudhu milihnya ke situ, nah, supaya bisa ngadep kiblat. Kalau masuk waktu berebut itu. Oke, kalau seandainya nanti ini mungkin karena bentuk bangunannya tidak memungkinkan, ya udahlah. Tapi kalau seandainya nanti kita usahakan, kita buat, nah berwudunya itu bisa ngadep kiblat. Nah, tadi di rumah juga begitu. Posisi wudhu di rumah kalau bisa menghadap kiblat. Kemudian membaca doa ini. Nah, membaca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu udah tahu lah ya doanya. Jadi walaupun nggak dibarisi udah bisa baca tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Wa-nya pakai tasydid. Waj'alni minal mutatahhirin. Ha-nya pakai tasydid. Waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini yang biasa nggak dibaca. Biasanya sampai situ aja. Sebenarnya ada tambahan nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallam. Nah, ini sunnah dibaca sambil ngadep kiblat, sambil melihat ke langit, dan sambil tangannya diangkat tinggi. Sambil tangannya diangkat tinggi. Tingginya seberapa? Sampai kalau seandainya dia nggak pakai baju, ketiaknya kelihatan orang. Nah, itu. Kalau begini belum kelihatan nih. Kalau begini belum kelihatan. Nah, begini. Jadi sunnahnya begitu. Jadi wudhu ngadep kiblat, mata nengok ke langit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, kemudian tambah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, sambil angkat tangan agak tinggi. Di sini buat ta'alam, nggak nampak langit. Nah, jadi kalau seandainya itu sunnahnya memang memandang langsung lihat ke langit. Itu tadi. Makanya pernah saya sampaikan, saya pernah ke rumah orang-orang dulu, itu di kamar mandinya sengnya bolong. Pernah jumpa rumah orang dulu gitu. Saya sampai dapat di daerah saya tinggal sana, itu beberapa ini tembus bolong, nggak ada. Dia punya kamar mandi, tapi ada kamar mandi luar yang tidak di tembok tuh biasanya, cuma di lantai aja begitu. Itu atasnya bolong. Ada beberapa rumah apa lah ini maksudnya. Setelah ngaji gini, oh itu mungkin maksudnya. Biar habis wudhu, itu memang tempat wudhu, dia bisa angkat, bisa nengok ke langit langsung. Nah, kalau kadang orang tanya kenapa? Biar terang, nggak perlu pakai lampu. Gitu. Jadi kalau seandainya mau dibolongin, tapi nggak usah juga lah. Masuk maling dari atas. Kalau seandainya nggak aman, nggak usah. Tapi ya ini kesunahannya begitu. Nah, adalah faidah doa ini sangat banyak sebagaimana tersebut di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada banyak lagi nanti sebenarnya bacaan-bacaannya, termasuk diantaranya setelahnya itu adalah baca Al-Qadr, surah Al-Qadr 3 kali. Nah, baca ayat kursi juga ada lagi. Nah, kesunahan wudhu ini banyak. Dalam satu riwayat di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dikatakan, Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu kalau berwudhu memakan waktu 1 jam. Bukan karena was-was, bukan. Kalau orang kadang lama toharohnya karena was-was. Ini bukan. Kenapa? Karena mengamalkan semua sunnah-sunnahnya. Jadi kalau misalnya udah dikasih tahu dia 1 jam lagi nih masuk zuhur, ya, mulai wudhu nih. Semua diamalkan, bacaan-bacaannya, semuanya itu diamalkan. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Semuanya diamalkan. Nah, jadi ini adalah sunnah-sunnahnya. Kita baca pasal berikutnya karena ini pasangan ya. Pasal pada menyatakan makruh wudhu. Ini jangan dibuat makruh, tapi nggak sampai membatalkan. Makruh pada wudhu itu diantaranya ialah berlebih-lebihan memakai air. Kena kita semua. Kalau di Indonesia udah kena kita semua. Tuh kemarin kata Bang Budin, orang haji di Indonesia dibilang haji ikan.
Kenapa banyak kali pakai air? Orang Arab sampai bingung, ini orang Indonesia nih apa? Habis semua air. Tiap di hotel tuh kalau udah ada orang Indonesianya, habis air, habis air. Ya, biasa di Indonesia, air. Mereka udah udah terbiasa kadang istinja tuh airnya dikit aja. Kita satu ember tuh kalau bisa habis gitu untuk istinja. Mandi lagi, wudhu lagi, kena kita semua. Jadi di antara perkara yang makruh adalah israf fi isti'malil ma, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Nah. Kemudian mengkirap-kirapkan air wudhu dari anggotanya. Apa tuh mengkirap-kirapkan? Ngibas-ngibaskan. Kayak nggak suka dia sama air wudhu yang nempel di badannya. Itu ada isyarat seperti nggak suka, gitu ya. Isyarat seperti tidak suka. Nah, risih gitu jadi kayaknya. Air. Di ibas-ibaskan. Apalagi yang makruh, mengelap air wudhu kecuali karena ada hajat. Nah, air wudhu dielap. Kayak nggak suka air wudhu tuh nempel di badannya loh, kecuali hajat, meriang, kedinginan. Kalau nggak dielap, dingin kali rasanya, elaplah. Atau risih karena nanti dia geli ketika sholat ngalir-ngalir di leher, ya Pak, mengganggu kehusyukan sholat itu hajat. Nah, kalau dulu kata Habib Amri termasuk kalau lubenya jadi bau, mana lubi bau, basah dipakai aja bau, udahlah itu kata beliau hajat. Nah, kemudian melebihi membasuh dari 3 kali itu makruh atau menguranginya. Lebih dari 3 kali makruh, kurang dari 3 kali juga makruh. Minta tolong mencucurkan air, meninggalkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri, kebalik. Ketika basuh tangan kiri dulu baru kanan, sah tapi makruh. Kesimpulan kalam Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Bafadhal, kesimpulannya bahwasannya tiap-tiap yang khilaf ulama pada wajibnya maka makruh meninggalkannya. Ada ulama bilang mengusap seluruh kepala itu wajib. Ada ulama yang bilang mengusap kepala itu sebagian aja. Maka makruh meninggalkan mengusap seluruh kepala. Nah, tadi. Nah, seperti yang telah dinyatakan oleh Al-Imamul Haramain. Nama aslinya adalah Imam Juwaini. Imamul Haramain, Imam 2 tanah haram. Nah, jadi ulama besar di Mekah, jadi ulama besar di Madinah. Nama aslinya biasanya Imam Juwaini. Nah, tentang sunat mandi Jumat. Nah, itu kalau ditinggalin mandi sunnah Jumat itu terlalu berat. Kenapa? Karena ada yang mengatakan itu wajib. Ya. Dan bahwasannya tiap-tiap yang sunnah muakkad makruh meninggalkannya. Kalau seandainya sunnah muakkad ditinggalkan, maka hukumnya makruh. Nah, manalah yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita nggak tahu amalan mana yang justru itu akan menjadi penentu daripada masuknya kita ke surga. Coba bayangkan nih, seandainya ketika ditimbang di mizan, ditimbang sikit aja lebih banyak dosa kita. Satu dosa lebih banyak, pahalanya ada misalnya 99.000, dosanya 99.001. Lebih beratlah dosanya. Kita apa nggak nyesel kali kita? Seandainya sunnah yang itu kubuat, seandainya ada kalam subhanallah sekali lagi, itu pasti akan langsung lebih berat yang kebaikannya. Nah, maka disitulah nyeselnya kita. Jadi dikatakan oleh para ulama, yang paling disesalkan oleh orang-orang di akhirat adalah waktu-waktunya yang dia lewatkan tanpa zikir kepada Allah. Ya. Terima kasih sunnah-sunnah ini mana yang bisa kita buat, kita buat. Ada lagi di sini yang tidak disebutkan ya. Nah, udah tadi di atas juga udah. Yang lalu wudu itu sunnahnya sambil duduk. Nah, cara membasuh tangan bagaimana, diselat-selati jarinya. Nah, itu semuanya kalau bisa dilakukan. Nah, akan datang pada menyatakan menyapu 2 muza atau sepatu. Ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya.
Kalau kita pakai gayung, kita siram ke tangan kanan, akhirnya kita cuma sebelah saja begini. Apakah terhasil mengusap seluruh kepala? Enggak, kecuali tangan kita lebar. Nah, tapi biasanya ini enggak. Waktu kita gini ini enggak nyampe di sini nih. Nah, jadi maka tidak terjadi dua tangan. Loh, tapi satu megang gayung. Karena dia bukan dibasuh. Karena dia diusap. Jadi basahi kedua tangan, habis itu udah letakkan. Basahi lagi kedua tangan, kan tinggal diginikan aja tuh gayungnya. Basah kedua tangan, diletakkan. Ya memang agak ribet, tapi itu tadi lah. Memang yang kerjanya lebih, bayarannya pun akan lebih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai rantai, kalung. Nah. Ya. Kalaulah pakai gelang itu haram, lalu apa hukum pakai kalung bagi laki-laki? Sama, haram juga. Ayo. Untuk obat. Ada kalung untuk obat. Kalau memang ada, silahkan. Kalau memang ada, silahkan. Kalau memang ada hajat, banyak yang haram itu dibolehkan. Perempuan wafat suaminya, maka wajib di masa iddahnya melakukan ihdad. Apa itu ihdad? Menahan diri untuk tidak berhias. Gak boleh pakai lipstik, gak boleh pakai celak mata. Kecuali kalau celak matanya untuk obat mata. Yang seperti itu maka dibolehkan. Kurang lebih samalah seperti tadi. Nah, jadi maka kalau seandainya dia pakai kalung karena memang kalung itu ada obatnya. Nah, ada ya kalung untuk obat? Ada. Yang ada magnetnya. Ya udahlah, silahkan kalau memang itu kata dokter itu memang jadi obat. Ya. Apa? Sekalian buat gaya-gaya. Maka kata ulama nanti begini. Mana ba'is yang paling kuat? Mana motivasi mengenakannya yang paling kuat? Kalau lebih kuat kepada gaya-gaya, haram. Kalau lebih kuat kepada yang untuk berobat, maka itu masih diperbolehkan. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, satu lagi tadi. Tentang mandi sunnah Jumat, itu sebenarnya kapan waktunya? Kapan awal waktunya dan kapan akhir waktunya? Mandi sunnah Jumat sudah boleh dilakukan sejak subuh. Nah, berarti masuk subuh hari Jumat, maka masuklah sudah bisalah kita mandi sunnah hari Jumat. Kapan berakhirnya? Berakhirnya sampai putus asa mengerjakan sholat Jumat. Artinya, kalau udah sholat Jumat selesai dikerjakan, maka udah tidak lagi disunnahkan mandi sunnah Jumat. Kapan afdolnya? Itu kan batas awal, batas akhir. Afdolnya kapan? Afdolnya ketika hendak berangkat sholat Jumat. Karena illah itu artinya alasan. Alasan disunnahkannya mandi pada hari Jumat adalah supaya tidak bau badan ketika kumpul bersama orang banyak. Alasannya itu. Asbabul wurud. Kata Rasulullah, nah, man tawadda'a yaumal jumu'ati, nah, fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslul afdal. Barang siapa yang wudu pada hari Jumat, untuk sholat Jumat dia wudu saja, ya udah itu bagus. Tapi barang siapa yang mandi lebih bagus. Apa sebabnya ini? Karena pada saat itu, ketika sholat Jumat dimulai, azan Jumat berkumandang, ada orang yang masih di sawah. Dia langsung pakai baju langsung ke masjid. Ada yang masih mikul kayu, dia langsung pakai baju dia ke masjid. Ada yang membangun rumah, dia pakai baju langsung ke masjid. Maka kata para sahabat, alat alaina raihatuna. Naik bau apeknya aroma kami itu ya Rasulullah di masjid itu. Bayangkan, sana baru ngangkat semen, sini baru nyangkol, sini baru naik aroma itu ya Rasulullah. Aduh, kami sampai kebingungan bau kali. Maka disunahkan. Maka kalau alasannya ini, seandainya kita mandi mau sholat Jumat jam 6 pagi. Pas nanti jam 12, udahlah bocor lagi semua.
keringatnya keluar sana sini, maka bagusnya memang mendekati sholat Jumat barulah kita mandi. Nah, ada lagi pertanyaan? Dari kaidah muafiqah masukkan kalau tak dapat kebagian masuk, tapi dia dimanfaatkan dengan membaca, dia sih ikuti Pak. Itu apa kembali apa melanjutkan tapi rokaat tadi? Perhatikan, apabila ada orang masbuk, ya, ada orang masbuk. Seharusnya kalau imam ruku, dia langsung ikut ruku, kan begitu? Imam udah dari tadi ini berdiri, dia masuk, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, imamnya ruku. Seharusnya apa yang dilakukan oleh orang masbuk? Ikut ruku. Dia ternyata melanjutkan, gitu maksudnya? Tidak membaca sama sekali, berarti dia diem aja gitu ya. Ini misal nih, ada orang masbuk, imamnya udah gini, Allahus Samad, dia baru takbir, Allahu Akbar. Alah, baca Fatihah pun tak sempat. Diam aja lah dah. Tak usah lah sama sekali. Atau malah dia baca doa iftitah pula lagi. Atau dia malah baca doa Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsir. Imamnya ruku, Allahu Akbar. Lalu dia pun ikut ruku. Seharusnya kalau ada orang yang tadinya ngelamun atau ada orang yang tadinya sibuk baca Fatihah, kemudian imamnya ruku, dia wajib mengganti seukuran baca doa iftitahnya tadi itu. Paham maksudnya? Kan begini, sekali lagi nih mohon maaf. Ada orang datang telat, imamnya sudah Allahus Samad, dia takbir Allahu Akbar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang ini? Seharusnya dia langsung baca Fatihah. Dapatnya seberapa? Ternyata dia bukan baca Fatihah, dia baca doa iftitah. Allahu Akbaru kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar, imamnya ruku. Bolehkah dia ruku? Enggak boleh. Dia wajib mengganti waktu yang tadi dia pakai untuk doa iftitah. Kalau baca Fatihah dapatnya berapa tadi? Kayaknya dapatlah 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka wajib dia ganti 2 ayat nih. Seharusnya seperti itu. Malah dia langsung ikut ruku. Bagaimana hukumnya? Dirinci. Kalau dia tahu hukum tapi dia sengaja ruku, batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa hukum atau kebingungan akhirnya dia ruku, maka bagaimana? Karena sudah kadung ikut imam, ikutlah terus sama imam, tapi rakaat ini tidak dihitung. Paham maksudnya? Nah, ini yang suka-suka masbuk hati-hati. Bingung nanti hukum tak tahu jadinya kebingungan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati ngapain aku baca ta'awuz sudah tahu masbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Jangan ikut ruku. Ta'awuz. Kayaknya ihdinas siratal mustaqim. Sama lah itu dah. Udah baru habis itu ruku. Paham maksudnya ya? Wajib diganti seukuran tadi itu. Kalau tidak dapat pemahaman bersama imam kita ruku, nggak dapat juga rakaatnya. Waktu dia menggantinya tadi itu, dia ganti rugi waktu yang dia pakai tadi itu. Ternyata imam bangkit dari rukuknya, ya udah rakaat itu pun luput. Langsung ikut i'tidal. Ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu sekalian? Nah. Kalau tak ada pertanyaan tak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Yang penting yang tadi diamalin. Persiapkan diri kita untuk menuju rumah yang akan lebih lama kita tempatin, yang namanya alam barzakh, dan juga dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah nih. Semua amalan diamalin. Mana yang bisa kita kerjain lah. Ada waktu ya udah zikiran, ada waktu ya udah kita baca Quran, ada waktu pokoknya sebanyak-banyaknya. Jangan sampai tidak suka dengan yang namanya ibadah. kalau tidak berjalan jika ibunya sedang meninggal atau ayahnya dan tidak mau itu termasuk golongan durhaka. Ya, kalau nggak mau doain emaknya setelah emaknya meninggal itu anak durhaka. Tadi nggak pernah menziarahi lagi, nggak peduli dengan kubur emaknya,
Nah, tapi masih mending lah kalau dia masih terus mendoakan. Maka jangan sampai kita tergolong orang yang lupa. Kadang gini, doakan itu seminggu sebulan setelah orang tua sampai nangis-nangis habis udah nggak ingat lagi. Udah Rabbil firli wali walidayya pun udah nggak ada lagi teringat. Nah, ini jadiin zikiran rutin kita bagi orang yang orang tuanya sudah nggak ada. Rabbil firli wali walidayya itu dampingkan kepada salawat. Nengok ada mak-mak yang kayaknya usianya ngingetkan kita ketika mak kita wafat juga usianya segitu, Rabbil firli wali walidayya. Nengok ada orang jalan sama emaknya, ya Allah aku udah nggak bisa lagi, Rabbil firli wali walidayya. Nah, ngelihat rumah emak dulu kadang dilewati, Rabbil firli wali walidayya. Pokoknya itulah terus dah. Ingat sama emak, Rabbil firli wali walidayya. Ingat sama ayah, Rabbil firli wali walidayya. Udah jadiin zikiran rutin. Nah. Ketika itu saja sudah jarang komunikasi. Yang komunikasi apa itu menjadi terus. Dia itu tidak pikirkan Tuhan. Seharusnya itu jadi penebus. Hidup aja udah selek. Nah. Ini mohon maaf, sama orang tua nih nggak ada gunanya selek. Apa coba kesalahan orang tua kita yang paling berat apa coba mungkin? Dimaki, sering disalahin, dibentak, dimarah. Ya. Ada kesalahan yang lebih parah daripada itu. Kafirnya emak. Kan itu. Sayyiduna Sa'ad bin Waqqas tetap berhubungan dengan emaknya walaupun emaknya itu kafir. Sayyiduna Abu Hurairah tetap berhubungan sampai merengek kepada Rasulullah, ya Rasulullah, emakku menghina engkau, emakku menghina Islam, tolong doakan ya Rasul. Gak mau putus hubungan. Nah, gara-gara ayah meninggal, rebutan warisan sama emaknya. Ya Allah ya Rahman, ini rumah kami, Mak. Lagi ini dulu lah, jual lah apa segala macam. Ya Allah, memang betul itu hakmu. Ya kan hakku Ustaz, betul. Kalau mau pakai fikih lo silahkan lah. Ya. Kalau mau pakai fikih lo silahkan. Kalau dulu mak mau pakai fikih gitu balik kok nggak dikasih makan. Kan begitu. Kalau emaknya mau pakai fikih gitu balik anaknya nggak mau emaknya ngasih makan. Ayahnya pun nggak wajib ngasih makan. Kerja ke sana dah. Udah sedekah nih namanya, bukan nafkah lagi. Nggak ingat dia kalau dulu emaknya itu pun tidak sekedar fikih aja. Emak nih tak ngaji fikih emak nih. Kalau namanya warisan itu harus dapat begini-begini. Ya Allah. Sampai begitunya kadang nih. Nah. Kalau ngaji fikihnya itu emak berhak, tapi ini bahaya juga saya bahas ini, nggak apa-apa lah ya. Maksudnya untuk nyadarkan anak nih. Emak berhak tidak menyusui anaknya kalau nggak dibayar sama suaminya. Itu kaji fikihnya begitu. Air susu perempuan itu dibayar. Sebenarnya begitu. Tapi emak kita ada minta bayaran waktu nyusui kita. Mau ngaji fikih lagi itu sama emaknya. Ya Allah. Fikih warisan masih. Itu kalau hukum fikihnya, air susu itu dibayar sama suami. Seharusnya seperti itu. Tapi emak kita kan rela saja. Daripada anaknya lapar, kan gitu. Ini udah besar ngomongnya begitu. Emak itu 1/8, Mak. Kenapa emak juga gini? Apa gunanya ngomong gitu? Ya Allah, ya Rahman. Dalam hatinya emaknya, ya Allah, udahlah ginilah kita hitung-hitungan susumu berapa dulu. Ayahmu tak ada yang bayar. Berapa susumu dulu? 1 gelas ASI berapa? 1 botol ASI itu ternyata ada yang, botolnya kecil. Nih separuh ini nih. Itu dijual sampai dari 15.000 sampai ke 20.000. Gini. Tapi yang memang ASI murni. Udah aku hitung, 2 tahun gue nyusu. Sehari ada 3 botol. Ya Allah. Udah jangan begitulah, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya untuk seperti itu. Bahagiakan emak. Bahagiakan emak. Nah, jadi jangan jadi anak durhaka. Ini orang, ini kalau belajar fikih nggak belajar tasawuf tuh begitu. Kalau orang belajar fikih tidak belajar tasawuf. Nah, justru anak-anaknya udahlah biarlah bang. Memang kita ada hak sama rumah nih.
emak kita dulu udah biarlah, ini masih ada emak, biar aja lah tuh. Nanti kalau emak udah tak ada, nah barulah kita kalau mau hitung bagi-bagi atau kayak mana, biar. Nah, kita tahu udah secara fikih betul. Nah, tapi kira-kira secara tasawufnya betul nggak gitu? Apalah, bukan untuk emak, nunggu aja, nunggu. Nah, ya kalau aku nanti mati duluan, sebelum emak ya, aku mati dalam keadaan anak yang berbakti kan gitu. Ya. Ini dijual emaknya mau kemana? Dijual rumah itu emak mau kemana? Ya urusan emak lah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, hati-hati ya, hati-hati. Ya iya itu, nggak apa-apa dihitung aja mak. Ini sebenarnya begini, tapi mak udah di situ aja dulu. Udah gitu. Nah, saya ingat waktu ayah saya meninggal, itu yang kami lakukan. Kami langsung kumpul. Saya, kakak saya, abang-abang saya, mak saya pun ikut di situ. Ya. Bu, ini jatah begini. Kita laksanakan secara faraidnya. Kami masih ingat tuh. Kami duduk selonjoran kaki kami temukan satu semua itu. Saya, abang saya, kakak saya, meninggal. Jatah ibu sekian, jatah abang, saya yang anak laki-laki sekian, jatah yang perempuan sekian. Nah, mak saya bilang, adalah jatah mak untuk kakak aja. Ya udah nggak ada masalah. Nah, jadi ibu mau kayak mana? Mau tinggal di sini atau rumah ini mau dijual, kemudian nanti dibuatkan rumah. Sempat kami kasih pilihan. Udahlah ibu di sini aja. Udah. Nah, setelah mak tak ada, nah barulah kami hitung-hitungan bagi-bagian. Nah, kalau semua aja enak sebenarnya dah. Saya tahu begini dah. Beres. Nah, gitu ya. Jangan warisan tuh harus dibagi. Betul. Itu memang betul secara fikihnya. Terus makmu mau taruh mana? Ya. Itu tadi. Insyaallah lah. Dudukkan bersama. Inilah insyaallah kaji kita malam nih. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah, diizinkan Allah untuk jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma farrihhum fil barzakh wa ma ba'dahu minal akhirah. Waqihim min adabil qabri wa min adabin nar wa adkhilhumul jannah bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.